sebagai leader komunitas. Oke, so Anda tarik lagi ke atas. Nah, itu caranya. Anda mesti tarik ke atas. Oke, what do we agree upon? Karena sometimes it's okay to agree to disagree. Ya. Nah, kenapa itu penting? Karena jelas ada sense of belonging. Ya, ini esenis gitu ya. Dan mengenhance kolaborasi. Kita ingin kolaborasi dong. Kita ingin dong dalam komunitas kita itu berjalan secara dalam tanda kutip otomatis, right? Hubungannya nggak pakai kita yang menjembatani terus-terusan. Tiba-tiba nanti si A bisa connect dengan si B, bisa bangun bisnis bareng, bisa kerjasama bareng, kolaborasi, bikin event bareng dan wow. Dan akhirnya trust dan supportnya kita juga bakal untuk kita, buktinya ini, kalau kita udah kasih trust ke mereka, kita kasih support ke mereka, mereka bakal kasih trust dan support mereka ke kita. Ya. Dan tentunya di dalam komunitas nggak mungkin ya, komunitas yang sehat menurut saya, di dalam komunitas yang sehat selalu akan ada growth. Ini saya bergabung dalam sebuah komunitas, saya di komunitas alumni NLP, ya, alumni NLP, saya komunitas itu, dan saya bisa melihat bagaimana memang nanti di komunitas ya orang-orang yang memang growth minded, punya growth mindset, ketemunya kayak itu lagi. Tiap kali ada acara dia datang itu lagi. Nah, tapi gini, menariknya adalah walaupun itu lagi, cara berpikirnya udah berbeda. Terus kadang-kadang mereka bisa ajak teman, tiba-tiba enggak. Dan ini komunitas dibentuk oleh teman saya itu sekitar tahun akhir 2022 kemarin. Akhir 2022 itu bulan November 2022 hanya dengan kalau tidak salah 10 atau 15 orang. Nah, sudah 10 orang, nggak sampai 10 orang. Dan cuma diinisiasi dari pemikiran kita ini udah belajar NLP sama-sama, terus gimana caranya kita mempraktekkan ya? Kan kita susah nih kalau cuma sendiri-sendiri, nggak ada counternya, nggak ada sparring partnernya, kan susah untuk mempraktekkan. Akhirnya mereka bentuk ketemuan, dia cuma ketemuan di meja makan as always gitu kan, ketemuan biasa aja, ngobrol makan siang bareng, ketemuan. November 2023 kemarin, begitu kami mengadakan first anniversary, 100 lebih kan? Hanya dari pertemuan di meja makan. Ya, kan ada growth dan bagian dan nanti ketemunya ada bakal kaget kalau bakal ternyata begitu ini sudah satu visi, satu pandangan gitu ya. Nanti ketemunya ke komunitas apa itu lagi kayak Bu Maurin gitu ya. Saya kenal Bu Maurin bukan dari komunitas, bukan dari Henry. Ya, kenalnya dari waktu itu kami sama-sama beliau menjadi salah satu pembicara ya, jadi salah satu narasumber untuk di Clubhouse. Ya, masih ingat Clubhouse? Ya, di Clubhouse yang diinisiasi oleh teman saya. Dan kami ketemu dengan Bu. Saya, wow, this is amazing. Karena saya baru tahu, oh ternyata single moms itu ada komunitasnya. Amazing, you know. Right? Dan akhirnya ketemunya di ruangan ini. saya literally baru ketemu secara physically gitu kan hari ini gitu kan. But itu growth ya. Dan akhirnya apa, komunitas Anda itu makin resilient. Begitu ada goncangan-goncangan dari luar gitu ya. Yang namanya resilient itu bukan berarti tanpa goncangan, tapi resilient itu punya ketahanan ketangguhan waktu menghadapi goncangan. Oke. Nah, sekarang yuk kita mulai belajar apa? Mendengar itu gini, ada 3 basic di dalam listening. Listen with your ears. Berarti Anda menerima informasi yang sifatnya auditory, ya. Listen with your eyes, put attention. Waktu ada di sesuatu pembicaraan tertentu di dalam komunitas Anda, put attention. Kadang-kadang mungkin kita sebagai leader community, kita mesti lead, kita mesti memulai pembicaraan atau dialog. Yuk kita ngobrol yuk. Menurut kalian tuh apa sih gini-gini? Nanti kan mulai ada yang nimbrung. Ya, pembicaraan yang simpel aja gitu kan, gitu ya. Dan ketiga, listen with your heart. Yaitu apa? Anda punya empati gitu. Jadi ada yang bilang bedanya hearing sama listening. Ada yang bilang hearing itu dari kuping kanan keluar kuping kiri, bukan tuh budak sebelah. Oh iya, bedanya sama simpati apa Pak? Nah, empati dan simpati itu kalau kita bersimpati, orang nangis kita ikut nangis. Empati, logiknya masih jalan. Gitu. Kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Kita bisa bukan memahami, ya, tidak harus memahami, karena kalau Anda tidak pernah berada dalam posisi mereka, Anda mungkin tidak paham. Ya, kita melayat, kita belum pernah ada kehilangan orang yang kita kasih, sementara dia kehilangan orang itu.
kita nggak bisa definitely kita nggak bisa totally relate dengan keadaan itu. Tetapi kita bisa tahu, oke, saya tahu kenapa kamu bersedih karena saya pernah kehilangan ya. Kita nggak mungkin nggak pernah kehilangan sesuatu kan. Dan I know it's painful, but it's okay. Yuk, let me help you to get through it. Yuk, saya temenin kamu. Ya, jadi itu 3 hal. Ya, listen. Tadi kembali ke hearing. Hearing itu sebetulnya physical proses. Gelombang suara masuk di telinga, bla 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 bla. Tapi listening itu mental proses. Makanya kenapa listening Anda akan makin baik kalau wawasan Anda makin luas. Saya tidak pernah mentoleransi, mengkompromi bahwa seorang leader punya wawasan cekak. No. If you call yourself a leader, Anda mesti secara konsisten membangun wawasan. Gak ada pilihan, Anda mesti banyak belajar, Anda harus jadi pembelajar. Itu udah, itu one major rule. Oke? Vulnerability. Kadang-kadang kita mesti berani untuk menunjukkan bahwa hey, I'm at fault. Saya salah. Saya lagi nggak bagus, nggak baik-baik aja loh. Ya, it's okay. Kenapa? Karena Anda lihat, Anda tahu apa yang terjadi dengan Dalai Lama ya, beberapa 2 tahun lalu kalau tidak salah ya, yang dia menjulurkan lidah terus kemudian viral di seluruh dunia. Gara-gara tahu kalimat yang dia ucapkan? Kalau ada pihak yang tidak suka, tidak nyaman dengan keadaan ini, saya minta maaf. Udah cukup gitu aja. Dia tidak mengeluarkan kalimat bla 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 bla, cuma satu kalimat itu aja. And suddenly the whole world was silent. Kenapa dia tidak takut untuk menyatakan bahwa dia mau vulnerable? Walaupun kenyataannya nobody knows what exactly happened di waktu itu. Satu foto nggak bisa menggambarkan kejadian seluruhnya loh. So, belajar dan kemudian kita mesti belajar untuk respect boundaries. Ya, jadi kalau komunikasi, saya pribadi ini saya dengan staff nih, saya kasih contohnya. Saya tidak pernah mau message atau call staff saya di atas jam 10 malam. Karena saya respect bahwa dari mereka, kecuali itu benar-benar urgent. Jadi kalau namanya urgent kan masa sih setiap minggu di urgent. itu namanya Anda yang nggak punya emergency plan gitu loh. Emang cara kerjanya yang nggak benar. Makanya saya nggak pernah setuju dengan orang yang dengan bangganya saya bisa meng-WA staff saya jam 1 pagi. What? Ya kecuali memang kerjaan Anda adalah dokter, nurse gitu ya. Oke, 24 jam memang Anda mesti standby gitu kan. Tapi yang namanya emergency kan nggak dalam seminggu kan, belum tentu sekali. Itu ada tanda darurat dalam setahun, kalau tiap hari dipakai ada salah gitu dengan tandanya, dengan gedungnya kan. Namanya emergency stairs gitu kan, itu supposedly bahkan setahun aja belum tentu dipakai. Itu rule saya gitu kan. Tapi you have to learn to respect the boundaries. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang tidak mau, belum nyaman untuk bercerita. It's okay. Di dalam komunitas saya gitu ya, ini kalau saya di komunitas rohani gitu ya. Dalam komunitas saya, kalau ada orang yang masih belum nyaman untuk share, it's okay. It's okay, take your time. Karena dia mungkin belum klik dengan komunitas ini gitu kan. It's okay. Karena nanti saya tahu, karena dari waktu ke waktu nanti udah nyaman 2-3 bulan kemudian cerita dia. Yang namanya ngakunya introvert tuh keluar semua. Iya, curhatnya kemana-mana sampai nangis. Kok bisa begitu? Loh, kenapa? Karena saya respect kalau dia. It's okay, kalau kamu belum nyaman untuk sharing, it's okay. Sementara sharingnya juga bukan urusan pribadi sebenarnya gitu kan. Itu sharingnya mungkin kalau yang teman-teman yang muslim kayak kalau di pesantren itu kan sama-sama belajar Al-Quran gitu ya. Nah mungkin seperti itu gitu kan. Sharingnya bukan sesuatu yang sifatnya pribadi. Sharingnya adalah pemahaman mereka waktu baca ayat tertentu, mereka dapat apa, mereka belajar apa. Cuma itu aja. Itu aja nggak ada yang okay. Itu boundary. Dan mulai berani untuk konsisten invest waktu. Nggak ada hubungan yang tidak dibangun tanpa waktu. Jadi kalau lagi ngobrol sama orang, saya sambil begini, gue di PR banget, lagi ngobrol sama orang, taruh. Bahkan Simon Sinek lebih sadis lagi. Simon Sinek dia kalau lagi ngobrol sama orang, dia masuk, dia taruh di tas. Itu Simon Sinek loh. Yang levelnya lebih level dia. Dia taruh, buat dia di handphone,
mobile phones itu distraction for velocity. Ya mungkin komunitas Anda via WA oke. Tetapi ini yang namanya mindfulness sebenarnya. Kalau Anda lagi ngobrol sama orang, ya udah put attention, give attention. Dan jadi inklusif. Perbedaan itu wajar. Kalau tidak ada bedanya, Anda bangun robot, Anda bangun pabrik robot, bukan membangun manusia. Saya officially jadi director 2010, tapi saya di JRP itu mulai dari tahun, jadi 2003 saya masih part-time teacher, part-time facilitator. 2006 saya full-time jadi staff di JRP. Jadi 2003, so let's say sekitar 20-an tahun saya berada di dunia pembeda. Dan saya nggak pernah menemukan satupun orang yang karakternya sama persis. Mirip dia, karakter sama persis nggak ada. Jadi jadilah inklusif gitu kan. Saya pernah menghadapi orang-orang yang notabene LGBT, nah bener-bener LGBT, clearly dia mengidentifikasikan dirinya. Saya beda pandangan dengan mereka, but it's okay. Yang mereka inginkan adalah grow, right? Kalau kamu mau grow, yuk kamu akan gitu. Inklusif, right? So let's discuss. Ada yang mau tanyakan? Pak. Ya. Coba dulu. Ya. Ya, halo selamat siang. Ya, siang. Terima kasih atas materinya. Ya. Saya penasaran sih Ya. bagaimana cara kita bisa mengembalikan citra buruk dari dalam diri kita, misalnya nggak sengaja melakukan penyebaran informasi yang hoax atau Oke. ngomong diri sendiri untuk melebihkan diri itu. Oke. Itu sih. Oke. Saya terima kasih. Cara paling mudah dan paling awal, apologize. Udah aja, minta maaf aja. Maaf, saya sudah menyebarkan hoax dan thank you ya teman-teman. Dan jangan lupa berterima kasihlah kepada mereka yang menegur kita. Karena kalau nggak ada mereka, kita mungkin nggak bilang bahwa itu hoax. Ya thank you ya teman-teman udah ngingetin saya ini hoax. Hopefully, justru di sini vulnerability itu matters. Ya, kerapuhan itu justru akan justru di sini penting sekali. Bahwa saya tidak akan segan untuk mengatakan thank you loh kamu udah ngingetin aku. Next time kalau ada yang begini lagi, please help me. Kalau ternyata ini memang hoax, aku bersedia untuk menerima keadaan bahwa ini hoax. I don't mind. Saya tipe orang yang tidak takut ditegur oleh orang, bahkan oleh bawahan saya sendiri kalau memang saya salah. As simple as that. Ya. Jadi genuine itu begitu, gitu kan. Jadi genuine itu karena apa ya? Saya memang dari dulu tuh orangnya nggak suka untuk malsu-malsuin ya. Saya termasuk orang saklek gitu kan. Jadi I don't like to lie. Jadi kalau dulu saya sebelum di JRP, saya di banking, itu kalau lagi audit datang, si audit saya langsung dipindahin tempat duduknya. Conversation saya langsung dipindahin. Kenapa? Karena gini, kita bukan nggak percaya sama kamu bro, tapi kalau kamu ditanya-tanyain, takutnya kamu terlalu jujur untuk cerita. Oke. Tapi memang saya tipe orang yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang memang tidak nyaman dengan saya, just say it like me gitu kan. Kenapa? Karena prinsip saya kalau ada orang yang cuma ngomongin di belakang saya, it proves where they are. Mereka cuma berani ngomong di belakang saya nggak akan tanggapi kalau mereka cuma ngomong di belakang saya. Tapi begitu mereka berani mengatakan di depan saya apa adanya, tell me that I'm wrong and prove it that I'm wrong. And I'm okay. Itu saya. So jangan takut untuk jadi kelihatan rapuh. Betul. Tapi please appreciate juga mereka yang sudah menegur kita, mengingatkan kita bahwa itu hoax. Itu yang paling penting. Magic words itu selalu berlaku kok di mana-mana. Ya, thank you, please, excuse me, I'm sorry. Magic words itu selalu berlaku. Oke, tadi mau nanya apa? Ini tadi tentang Dalai Lama ya. Ya saya agak tertarik kan. Pertama dia be genuine tentang diri dia ya, bahwa itu hanya ekspresi dia kan. Mungkin nggak sih salah satunya dia not to self explain gitu loh, bahwa maksudnya membela diri bahwa ya ini kan gue gitu, terserah. Maksudnya kadang kita membela diri jadi menimbulkan reaksi dari publik gak sih gitu. Jadi ini jawaban dari salah satu mentor saya, dari salah mentor saya yang tadi saya ceritakan itu, dan beliau mendapat kesempatan untuk ketemu Dalai Lama himself. Nah ini kok obrolan dia dengan pengawalnya Dalai Lama, karena Dalai Lama udah nggak bisa ngomong banyak kan, udah terlalu tua. Jadi ini obrolan dia. Pada akhirnya cuma begini, kalimat yang dimunculkan adalah Dalai Lama itu intinya tidak perlu
membuat publikasi apapun, tidak perlu menyatakan apapun, karena begini, gak akan ada perbedaan yang signifikan anyway. Orang yang tidak kenal Dalai Lama akan tetap muncul dengan persepsinya masing-masing, sementara orang yang ada di dalam situasinya itu akan tahu exactly what happened. So, nothing will change gitu kan. Kalau begini, kalaupun ada change ya nggak akan jadi major gitu kan, karena orang yang udah dari sononya ini karena manusia itu pasti punya biasnya sendiri-sendiri. Orang yang dari sono udah nggak suka dengan Dalai Lama, udah punya pemikiran bahwa oh dia mah kayak begini, dia mah palsu gitu kan. Percaya kalau begitu kejadian itu tuh kan munculnya itu cocok logi. Tuh kan tuh bilang apa dia orang palsu gitu kan. It's just like ini sama kayak gini loh. Ada baca horoskop, tadi ada di depan ada Aquarius tuh ya, yang Aquarius siapa yang Aquarius di sini? Bukan. Oh di dinding itu apa di mading itu ada ramalan Aquarius, terus tiba-tiba ada kejadian yang diramalkan itu tiba-tiba kejadian ada keluar dari ini tiba-tiba kejadian. Tuh kan, ini cocok logi men. Dan Indonesia itu demen banget sama yang kayak begini, orang Indonesia pada umumnya itu demen pakai begini, cocok logi ini gitu loh. Itu gak semua hal dalam hidup kita tuh harus dimaknai. Saya punya teman diceraikan oleh istrinya karena istrinya selingkuh dengan orang, lalu begitu ketok palu. Jadi begitu ketok palu seminggu kemudian, ketok palu cerai, seminggu kemudian si selingkuhan si istrinya ini meninggal. Artinya apa coba? Ada yang bilang, wah itu karma. Enggak, saya bilang sama teman saya enggak usah diartiin. Istilahnya memang waktunya kita juga gak pernah tahu waktunya orang itu kapan. Ngapain maksudnya buat saya ngapain kita menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya why kepo gitu kan. Gak harus dimaknai, udah memang waktunya dia meninggal ya sudah gitu kan. It's just unfortunate memang meninggalnya pas kebetulan aja seminggu setelah ketok palu kalian cerai. Terus dia bilang, now you're free. Kamu gak perlu lagi memikirkan bahwa istrimu selingkuh. Oh, dia udah jadi mantan istrimu. She's not your wife anymore. Mau dia ngapain bukan urusan kamu lagi. You just move on with your life. Kamu punya anak-anak, kamu punya 2 orang anak. Just move on with your life. Take care of your children. That's it. Ngapain kamu mesti menghabiskan energi untuk memikirkan masa lalu? Nah itu. Jadi manusia itu muncul dengan persepsinya masing-masing. Dan itulah yang rupanya dipahami oleh Dalai Lama dan timnya. Bukti yang terkenal sekarang juga orang dia masih dihormati kok. Ya kan? Justru orang-orang yang tidak mau menghormati monggo. Dibuat dia yang kamu nggak menghormati sama saya juga nggak mengubah bahwa saya ini Dalai Lama gitu loh. Betul kan? Ini kan kayak gini. Ada orang yang Donald Trump itu kan jadi public enemy number 1 kan. Saya nggak sebut yang di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia itu terlalu sensitif gitu. Kan saya sebut di luar gitu, Donald Trump. Donald Trump orang nggak suka sama dia, orang benci sama dia tetap ini. I'm still one of the world's business emperors. Iya. Sebodoh amat gue tetap orang Elon Musk gak disukai. Sebodoh amat gue tetap jadi salah satu orang terkaya di dunia. Lu mau nggak suka sama gue juga no problem. Nah itu yang capek kan kitanya justru malah yang namanya. So itu loh. So rather dan kita kemudian menjadi menghabiskan energi untuk membangun relationship yang penuh dengan terlalu banyak berita ini cocok logi sana sini sana. Why don't we just build the community menjadi orang yang genuine? Udah. Ya. Itu satu kata yang saya belajar banget pada waktu saya mengikuti sebuah training. It's okay. It's okay. Itu mantra powerful banget buat saya. Saya mau kata, it's okay. Oke. Injustice selalu ada, ketidakadilan itu selalu ada, problem selalu ada. Pertanyaannya adalah how do we deal with it? Kita mau mulai itu dengan baik. Oke. So demikian dari saya. Kalau ada kekurangan satu dan hal atau kekurangan, saya atas nama Jawa Pers Indonesia mohon maaf sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat aja Bianco. Gimana teman-teman? Udah beragak refresh? Komunitas itu adalah hubungan. Kalau Anda cuma kerjaannya 14 itu bukan komunitas, might as well Anda bikin company aja. Kenapa? Komunitas, despite bahwa komunitas itu ada SOP-nya,
ya. Tapi SOP ini gini, saya selalu punya prinsip bahwa SOP itu baku tapi tidak boleh kaku. Ya. Standar di dalam, oke, kita ngomongin apa? Misalnya dalam komunitas, yuk kita sepakat dalam komunitas ini jangan ngobrolin politik. Itu contohnya. Kenapa? Karena hari-hari ini politik itu termasuk salah satu topik pemecah belah bangsa sebenarnya. Polarisasi. Frankly speaking gitu loh. Kenapa? Karena gini, saya harus bilang ini mungkin ngomongnya agak sedikit pedes gitu ya, tapi Indonesia saat ini belum siap untuk demokrasi. Betul. Indonesia saat ini tuh demokrasi mulu gitu. Non demokrasi gitu kan. Pak, tapi ada kecurangan yang mungkin. Nggak ada namanya politik di seluruh dunia. Anda boleh cek di seluruh dunia ini tidak ada yang namanya kaca politik tanpa kecurangan. And frankly speaking, kalau ada di posisi yang siapapun yang menang atau siapapun yang kalah, ada pasti akan melakukan kecurangan juga sebenarnya. So, apa bedanya gitu kan? Ini maksud saya. Jadi mungkin itu ada salah satu rule di dalam komunitas kita, ya kan? No discussion about politik, no pornografi. Nah itu kan SOP, gitu. Ada SOP yang memang harus diberlakukan secara tegas in terms of values. Tetapi kan kadang-kadang kita tidak bisa melakukan tiba-tiba pokoknya, wah lu pasang lu melanggar aturan, kick jebret, itu bukan komunitas, itu PT, ya. Begitu Anda tidak achieve, Anda ditendang, itu PT namanya, itu perusahaan, bukan komunitas. Sementara komunitas, Anda harus melakukan pendekatan secara pribadi dulu. Merangkul. Oke, rangkul, betul. Oke, nah, apa sih penyebabnya orang itu seringkali tidak bisa membangun komunitas atau relationship yang otentik? Yang pertama, overdiagnose. Ini concern saya hari-hari ini, terutama salah satunya untuk generasi Z. Lihat di jurnal, di surat kabar atau di media manapun, 12 pertanyaan. Apakah Anda saat ini sering mengalami kondisi emosi berlebihan? Apakah Anda bisa tiba-tiba marah tanpa Anda tahu penyebabnya? Bla bla bla, pertanyaan 12. Kalau Anda menjawab ya, jangan-jangan Anda punya potensi bipolar. Saya pusing sama yang kayak beginian. Loh, kenapa? Karena gini, terus abis itu diiyain lagi dan hari-hari ini gitu. Orang punya problem ini bangga, men. Saya ini bipolar, saya ini ADHD. Like nobody would really be proud of it, you know. Itu disorder. Di dalam dunia psikologi, dalam dunia psikiatri itu butuh proses untuk pemulihan, penyembuhannya. Itu dianggap sebagai penyakit. Ada orang yang bangga sakit loh. Ini gue. No. Overdiagnose. Dan ini munculnya dari media, cuma 12 pertanyaan. Goodness. Sementara teman-teman saya di dunia psikologi dan dunia psikiatri itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mereka mempelajari keilmuannya sampai pada titik di mana mereka bisa mendeteksi orang punya gangguan. Dan itu pun tidak lantas jadi dalam tiba-tiba gitu, masih dugaan yang harus diuji dengan hipotesa, didiagnosa ulang, dicek lagi, konseling. Butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan seseorang itu bisa punya gangguan. Lah ini 12 pertanyaan tiba-tiba, jangan-jangan Anda mengidap bipolar. Terus saya literally pernah punya teman yang kayak berikut. Ya saya cuma nanya gitu. Oke, kalau kamu marah, kamu ingat nggak kamu marahnya apa? Ingat. Oke. Kalau kamu marah, kamu sadar nggak dengan apa? Oh sadar. Berarti kamu bukan bipolar. Emang dasar emosi lu aja yang ngaco. Saya gitu. Dasar emosi lu aja tidak terkontrol. Saya bilang gitu. Lo kenapa? Karena kalau orang bipolar itu begitu di shift ke polar yang satunya, dia hanya ingat traces, jejak-jejaknya aja, tapi dia tidak akan ingat secara persis apa yang dia lakukan. He just realize atau she just realize bahwa I just did something wrong. That's it. Okay. Lalu yang kedua, mental blocks, trauma. Ya, trauma ini bisa membuat orang itu susah bangun hubungannya. Kenapa? Karena adanya trauma bisa mengakibatkan trust issue. Trauma yang tidak dibereskan. Jadi masa lalu kita itu harusnya adalah menjadi pembelajaran. Tapi ada orang-orang yang karena masa lalu yang tidak segera dia damaikan, membuat dirinya itu jadi susah bangun hubungan. Kenapa? Nanti gue dikhianatin, nanti gue di backstab sama orang,
Semua pria mah sama aja, semua wanita mah sama aja. Nah ini mungkin Bu Maureen yang punya pengalaman di dunia single parents gitu ya, mungkin sering menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Saya cuma bilang begini loh, kita nggak ada yang tidak pernah mengalami kegagalan. Saya kalau lagi ngajarin career gitu ya, my biggest failure dalam hidup itu adalah dalam karir saya, perjalanan karir saya. Tapi saya tidak pernah membuat kegagalan itu menjadi sesuatu yang menjadi momok buat saya. Saya menjadikan kegagalan itu karena di pandemi kemarin gitu ya, kami di JRP itu cuman akhir 2020 kami cuma kecil, di bawah 30% dari target. Itu kapal itu udah kayak kelihatan gelagaknya doang kalau tenggelam. Saya cuma gini, kalau sampai kapalnya bisa naik lagi ke permukaan itu cuma mujizat dari di atas doang. Tapi ya udah, take it as a lesson, belajar. Sehingga begini, nanti kalau next time misalnya nih ya, ada tahu bahwa di nanti itu adalah resiko. Resiko dari semua hubungan, and you will be betrayed, you will be disappointed, definitely. Itu risiko. Kalau Anda punya mental manajemen resiko, ini ya, berarti gini, bukan gimana caranya supaya saya tidak di backstab, gimana caranya supaya saya tidak dikhianati, gimana caranya supaya tidak kecewa. No. Kalau Anda punya mental manajemen resiko, Anda akan berpikir bahwa kalau saya harus menghadapi kekecewaan, apa yang harus saya lakukan? Itu loh cara berpikir. Lalu yang ketiga, enforce emotion sensitive. Familiar dengan situasi begini? Nanti kamu kalau ketemu om ini kasih salam ya. Or lagi on the spot, ini cuma masa kecil Anda nih. Masa kecil ini sama orang tua Anda. Terus tanya, ayo dong kasih salam. Sapa dong, say hi dong ke om, say hi dong tante. Familiar dengan kalimat itu? Dan akhirnya membuat apa? Membuat hubungan kita gak bisa membangun hubungan yang otentik. Karena enforce itu berbeda dengan halnya misalnya begitu, dari awal saya di rumah, nah nanti ada teman papa, ada teman mama, be nice to them. Udah, gak yang lagi di on the spot, ayo dong senyum, ayo dong kasih salam. Sementara kita kagok gitu kan, kita masih kecil, ini siapa gua gak kenal. Lagi loh, siapapun yang menghadapi orang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, pasti awkward. Ini mau introvert, mau extrovert, who cares? Orang ekstrovert, saya orang ekstrovert, tapi kalau saya ketemu orang yang gak kayak saya kenal, saya juga awkward kan? Itu normal gitu loh. Ya, jadi habis itu kasih salamnya sambil suka ketakutan gitu kan? Karena daripada tadi di rumah diomelin gitu kan? Kenapa? Karena kita dipaksakan untuk bertabiat, bukan kita dibiasakan untuk bertabiat yang lama. Beda loh. Oke? Dan kemudian menghindari konflik, ini salah satu efek dari trauma biasanya. Karena trauma ada orang-orang yang kemudian menjadi seperti kura-kura waktu menghadapi konflik. Masuk. Tapi ada konflik-konflik yang memang Anda harus hindari, tapi nggak semua konflik Anda harus hindari. Di dalam komunitas yang namanya hubungan pasti ada konflik. Ayo coba saya nanya, siapa yang di dalam komunitas yang pernah di dalam komunitas itu ribut sendiri gitu? Ada yang pernah? Berarti you haven't felt the true community ya. Belum ngalamin komunitas yang beneran gitu ya. Karena komunitas yang beneran itu justru salah satunya akan tidak mungkin lepas dari konflik. Nah ini ya kan saya bilang gitu, walaupun ada rule tentang jangan bicara politik, pasti ada aja yang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, nge-share indahnya berbagi. Wah, ini kan dia sebut ini memang paslon ini memang paslon ijaman. Terus habis itu begitu ditegur, lah kan saya cuma berbagi. Habis itu ribut di dalam komunitas war. Lah jangankan itu baru yang urusan gede, urusan makanan kesukaan aja bisa ribut. Jadi kalau belum sampai terjadi konflik, so your community masih baru, misalnya gini, masih hangat-hangat tai ayam orang pada bilang ya. Itu masih masa promosi bulan madu, ya. Nanti kalau udah bulannya hilang tinggal madunya doang baru rasa. Tapi di situ esensi dari komunitas bahwa kita nggak boleh menghindari konflik, justru apalagi kita di dalam community kita harus yang menjadi penengah di dalam konflik tersebut. Ya.
Kemudian personal insecurities, kita kadang-kadang punya insecurity nanti kalau dia nggak suka sama saya gimana, nanti kalau dia begitu. Terlalu banyak yang jadi excuse kita seringkali, yang membuat kita justru malah susah membangun. Yang seringkali nanti salah satu yang paling kita saya bilang yang paling sering dimunculkan dari hari, gua ini introvert, so what? Saya belajar di dalam dunia kepribadian bertahun-tahun dan saya tidak pernah menemukan ada orang yang murni introvert atau murni extrovert. Itu cuma masalah kutubnya aja lebih condong yang mana, kecenderungan. Jadi kalau namanya kecenderungan, you can always train yourself to be the opposite. Anda selalu bisa melatih diri Anda untuk jadi sebaliknya. Jadi saya introvert, saya nggak berani bicara depan umum. Aku hati, enak sulit. Benar, karena gini, saya akan menunjukkan bahwa nggak ada urusannya public speaking itu dengan introvert extrovert, nggak ada, it's a skill. Yes. Communication is a skill, betul. Dan setiap orang yang mengalami kedewasaan dalam hidupnya, dia harus berani keluar dari shell-nya. Comfort zone. Dia mesti, kenapa? Karena kayak saya katakan mental kita tuh makin lama distress, supaya kita makin lelah. Dan salah satu mentor saya itu bahkan mengatakan bahwa gitu, manusia itu mentalnya seelastis itu. Seelastis itu. Tinggal pertanyaannya kalau kita mau lakunya seperti apa. Karena gini, siapa yang aktif nge-gym? Pak, saya nge-gym tapi nggak aktif, ya udah lah, oke, nggak apa-apa. Oke, nge-gym, oke, sudah berapa lama nge-gym? Setahun ini bebannya sama terus? Naik loh. Kenapa? Atau ada yang tahu kenapa bebannya naik? Makin kuat. Karena muscle strength kita berbeda, betul? Kalau Anda setahun nge-gym, dumbbellnya cuma pakai 2 kiloan, lama-lama Anda bukan meringis, awal meringis, lama-lama hehehe. Nah ini tandanya Anda sudah mesti naikin beban. Ya, dan saya memang gini, saya setelah 2 tahun ini, setelah 2 tahun pandemi, hampir 2 tahun, saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke gym. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya hire personal trainer. Terus itu personal trainernya tuh lihat saya tersiksa begitu sampai dia sorry gitu. Saya no, this is why I hire you. This is why I hire a personal trainer. Karena harus ada orang yang bisa torture saya. Karena kalau enggak, kita akan nyaman dengan diri kita sendiri. You know, when we reach a stage di mana kita merasakan kayaknya gak kuat. Sebenarnya bukan gak kuat, mental kita yang sedang mengalami insecurity. Makanya kenapa butuh bantuan orang lain kadang-kadang untuk ayo. Nggak apa-apa. Dan you know, ada yang kalau lagi pakai PT juga atau pakai PT ya. Kan gini, PT itu bisa kita angkat barbelnya. Dia kayak megangin, right? Tapi dia nggak pernah megangin, kecuali kita memang benar-benar butuh dipegangin. Dia kayak megangin cuma nyentuh begini. Dan kita tiba-tiba bisa ngangkat. Yang ngangkat siapa? Kita, bukan dia. Dia cuma memanipulasi otak kita, pikiran kita bahwa seakan-akan dia megangin. It's okay. Dan naik, gitu kan? Coba, insecurities. Alright. Nah, sekarang apa sih authentic community? Apa authentic relationship? Komunikasinya genuine. Apa adanya? When you're angry, bukan berarti Anda pikir dalam hubungan Anda bukan berarti tidak boleh marah. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar kemarahan itu harus dimunculkan di level 5 terus sampai itu kita. Dan kadang-kadang di level 1 ada marah, di level 1 pun selama, dan itu justru membantu kita untuk memaintain logika kita sebenarnya. Saya dengan staff saya. Bayangkan mana yang lagi nyerem. Saya gebrak meja sambil bilang, kamu goblok banget kamu. Oke. Apa yang kedua, saya pakai metode begini. Ini kalau di level kamu, ini malu-maluin banget. Kamu nggak apa-apa, sekarang saya masih kasih izin, saya masih tutup sebelah mata. Tapi the next time kamu melakukan kesalahan yang sama, saya bakal SP kamu. Mana yang lebih nyeremnya? 2. Anda tahu bahwa marah pakai logika itu jauh lebih menyeramkan daripada malah cuma emosi doang. Ya. Kemudian ada mutual respect. Mutual respect itu jadi gini, prinsipnya adalah bukan give and take, tapi give and it shall come back to you. Anda kasih respect dulu, baru orang bakal balik. Jadi kalau Anda dan respect itu, Anda tahu kata respect itu artinya apa? Responding perfectly.
to respect. Jadi belajar kita meresponi, dan saya saya lupa siapa gitu pernah melakukan sebuah survei. Oke, makin kita demand respect atau makin kita demand respon dari komunitas kita, pernah ada capek gitu kan, gila ini gue ngeblas apapun nggak pernah respon gitu kan. Nah, makin kita demand respon dari orang yang kita pimpin atau komunitas yang kita lead saat ini, makin mereka tidak punya sense of responsibility. Tapi makin kita jadi responsif sama mereka, sense of responsibility makin naik. Itu survei. Dan itu prinsip banget dalam dunia leadership. Kalau empati itu gini. Empati bukan berarti Anda kalau ada orang nangis, Anda ikut nangis. No. Empati itu adalah Anda, begitu ada orang yang bersedih, Anda bisa memahami kenapa dia bersedih, kenapa dia marah. I know exactly why you feel that way. Tapi Anda nggak ikutan nangis, Anda nggak terpengaruh, nggak keseret emosinya dia. Gitu. Justru kembali lagi gitu kan, Anda sebagai leader adalah orang yang diharapkan paling kepala dingin di situ. Itu empati. Ya. Trust, of course. Trust itu earned, bukan tiba-tiba terjadi. Mereka akan trust Anda kalau mereka bisa melihat bagaimana effort Anda dalam bangun hubungan dengan mereka, right? Dan values yang kita bisa share sama-sama. Namanya komunitas itu ya. Ini bukan hanya berlaku dalam komunitas, komunikasi secara keseluruhan. Kenapa orang sering kali miskom adalah karena mereka sibuk mencari perbedaan. Padahal yang harusnya Anda cari adalah persamaan. Dan that's the reason lagi gitu kan, kenapa 1, 2, 3 sekarang ikut semua gitu ya. Yang jadi paslonnya udah baik-baik aja tuh. Yang pendukungnya, my goodness, this is why itu tuh. Kenapa? Karena sibuk mencari perbedaan, bukan mencari persamaan. Ini sama-sama presiden buat Indonesia loh. Ini sama-sama presiden yang memikirkan bagaimana Indonesia akan bertumbuh. So why don't we just agree on something together, right? Wah, ini pengen lebih kenal lagi, pengen lebih dekat lagi, bisa mungkin boleh spill dikit Instagram atau enggak yang bisa di follow, ataupun YouTube atau apapun akses yang bisa dikenal. Silakan follow saya di kalau Instagram pribadi saya Andrew_Ardianto, ya sesuai dengan nama saya Andrew_Ardianto, and please juga follow JRP Indonesia. Ya. Nah, kalau untuk YouTube, saya memang lebih banyak munculnya justru di YouTube-nya John Robert Powers. So kalau Anda mau lihat di situ memang per tahun lalu, tahun 2023 kemarin kami melakukan podcast dan kami mengundang narasumber-narasumber baik itu alumni maupun narasumber-narasumber yang expert untuk Anda bisa tonton. Dan ini salah satu misi kami, bahwa kami ingin membuat podcast yang memang membangun, yang memang building, bukan cuma sekedar ngobrolan nggak jelas kesana sini, tapi memang kami ingin membangun obrolan yang membangun in terms of characters, communication, personal development. Inspired. Oke, gimana teman-teman, udah dicari? Oke bos, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang masih mencari, nanti bisa follow-followan aja. Siapa tahu menambah wawasan, menambah relasi buat teman-teman semua, menambah apa lagi ya? Mungkin bisa saling kenal juga yang materi yang disampaikannya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke pemaparan materi yang kedua. Ada Fuad Musolatul Fal, begitu kami persilahkan berdua tangan. Oke. Halo Mas Fuad. Halo Mas. Pak, terima kasih. Thank you. Ini Langsung aja. Oke. Oke, sebelumnya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat dong? Semangat. Oh, nggak semangat? Sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Gitu dong. Agak semangat. Kalau masih belum semangat itu di belakang ada snack ya. Biar agak cemil-cemil dikit, biar ada semangatnya gitu. Well, di sesi kali ini aku terima kasih banget sebelumnya buat Siti Rilan gitu ya, dan happy anniversary. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh iya, oke, thank you. Oh iya. Bentar, Harry udah booking saya duluan. Kenapa bisa Mas corporate berarti apa? Saya bisa langsung di corporate. Siapa namanya? Maaf. Banyak makanan guys. Boleh. Lebih suka ini sih dibandingkan
Soalnya kan yang lain ini apa? Bukan kue tradisional. Ini ya, oke, gue coba kayak dari tradisional ini itu bisa jadi, kan? Karena aku nggak. Ini tahan sampai. Tahan sampai besok juga tahan dikulkasin tapi nanti makannya dikukus biar lebih empuk. Ntar kalau sisa aku bawa. Iya, kayaknya sisa. Nggak tahu juga sih. Kalau pada Makan di sini saya kayaknya nggak sanggup. ini kuah apa nih? Durian atau yang original? Ini Durian. Kalau sisa yang bawa siapa? wah banyak. Ini nggak masuk sosial media kan? Soalnya aku anaknya nggak beli. Iya. Oke, udah ada pesan sponsor ya. Gimana ya? Perut tuh agak bloating gitu, jadi lebih suka. Gimana? Enak. Apalagi selain enak? Duriannya nggak cuma aroma doang ya, jadi tes duriannya juga terasa. Ada duriannya ya. Kalinya tuh otentik rasanya. Wih, tuh. Tuh Is, denger Is, katanya enak Is. Emang kayak dibakar gitu kan? Ya, pakai apa? Tungku kayu bakar gitu. Jadi ada aroma kayu bakarnya. Oke ya. Jadi kapan-kapan langsung ke tempatnya ya di Kerawang ya. Tengah Dengklok. Terima kasih testimoninya. Kita coba nih kue yang baru. Oh ya, ombikuk. Namanya apa? Terigu. Oh iya bener, ombikuk. Roti tradisional khas Ambon. Ini beneran dari Ambon maksudnya? Orang Ambon yang bikin. Orang Ambon bikin ya? Coba kita rasain apa sih? Ambon. Woi, iya loh, pas megang berasa kayak di Ambon loh. Luar biasa. Bener. Rasanya cinnamon banget. Empuk. Ada. Udah ada. Ini kita harus ke Ambon langsung nih untuk banding ke. Yuk. Kita agendakan guys. Belum ya? Mau potong tumpeng katanya kagok. Oh bisa nih. Ikan siap boleh. Lagi yang mau Sepeda. ke Jawa. Oke. Boleh habis ke Jawa kita kemana lagi? Papua betul. Lah kok bisa? Ayo, lagi. Katanya alfabet. Ini kok nggak alfabet? Bukan. Beda lagi. Menyebalkan. Oke. Sekali lagi ya. Cluenya adalah hari ini Citriland bakal ngadain liburan bersama-sama khususnya buat Citriland ceria di bulan Februari. Kita mau ke Papua, terus ke Solo, terus kemana lagi? Oke, boleh ke Jerman. Oke, ke Jerman. Kok bisa sih Pak? Kemana lagi? Papua, Sorong, Jerman. Kemana lagi? Ayo. Papua, Sorong, Jerman. Pas aja. Belah sini agak bingung kayaknya. Sulawesi kurang ke Sulawesi kayaknya kurang. Ayo. Kemana Papua, lagi? Sorong, Jerman. Ayo. Oke, ada lagi. Ayo. Ada lagi. Kita mau kemana lagi? Ada yang mau Papua, coba lagi. Sorong. Kayaknya udah pada kesel kayaknya kemana lagi sih? Kalau ke Medan tapi berhasil. Tapi tadi ke mana? Ke Jawa ada yang kurang juga. Tapi yang jawabnya jawab Jawa tapi benar juga. Ayo. Ada lagi? Ada yang mau coba? Sekali lagi ya, cluenya adalah Citriland ceria. Kita mau ke Bandung, habis itu kita mau ke Subang, habis itu kita mau ke mana ya? Ke Dufan. Nah, kita mau kemana? Ayo, BSD. ayo. Ada lagi? Bandung. Ada yang mau coba lagi? Ayo. Bandung. Oke, nggak ada. Jadi PR lagi ya. Kita bakal terus main ini sampai semua ketawa. Oke. Oke teman-teman, gak terasa kita hampir ada di pertengahan. Untuk itu kita bakalan ke acara, salah satu acara paling inti di dalam inti di acara apa tuh? Kita bakalan acara potong tumpeng khususnya di acara Citriland karena hari ini kita tempatnya baru anniversary yang pertama. Itu kami juga turut undang Pak Heri selaku operator boleh maju ke depan. Oke. Kita udah ke depan kan? Sip. Oke. Kak
sekarang kita sebelum potong tumpangnya kita perkenalan sambil perkenalan dikit aja kan. Cek 1, 2, 3. Boleh namanya kita Ada yang udah dikenal loh. Selamat siang semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya sangat senang sekali hari ini kita berkumpul di ulang tahun yang pertama komunitas Cityland. Ini merupakan sebuah komunitas yang berisi orang-orang yang sangat menyukai dunia komunitas. Kami menyebutnya community enthusiast. Di mana ada yang konten kreator seperti Ardo, ada berdiri, perkenalkan. Tepuk tangan buat Ardo. Ada juga Riana dari Wali Pop Community. Ana berdiri, tepuk tangan buat Ana. Ada juga siapa lagi ya? Ada Maurin di luar ya, Maurin. Oh, ada Maurin. Oke, tepuk tangan buat Maurin. Dan juga yang lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang sedang mendalami ilmu community management yang hampir beberapa tahun terakhir sedang banyak perubahan. Kami hampir tiap hari belajar. Sepakat belajar teman-teman? Sepakat. Mereka suka komplain gitu, ini belajar mulu ya, karena memang kami sedang belajar ilmu community management dan kami sudah kurang lebih 1 bulan, mohon maaf 1 tahun berkumpul dan hari ini merupakan peringatan pertama kami. Nanti kita akan ada prosesi potong tumpeng. Yang pertama akan saya serahkan ke member of the month yaitu Ana. Yang kedua adalah ada orang yang sangat berjasa. Saya itu kalau ngisi workshop, webinar suka bilang saya berawal dari komunitas startup lokal, sebuah komunitas startup pertama dan tertua di Indonesia karena berdiri sejak tahun 2010. Pada tahun 2013 saya direkrut sebagai volunteernya, kebetulan di sini ada ketuanya, Mas Natalia Rianto. Nanti ada potongan tumpeng yang kedua, nanti saya akan menyerahkannya ke Mas Natalia. Sudah ada, Kak, pisau, piring atau apapun itu. Kita dapat kayak gitu. Potongnya pakai Kayak tebakan. potongan yang pertama akan saya serahkan buat Ana merupakan member of the month periode Januari. Jadi ini merupakan member yang sangat aktif di komunitas kami sepanjang tanggal 11 Januari hingga tanggal 11 Februari. Pada Ana bisa Kita maju ke depan. oh, saya belum pernah soalnya. Biasanya saya tiup lilin ketimbang potong. Tiup lilin, agak lilin tiup tumpang. Oh bisa. Nah, itu lauk-lauk kayak gitu. Dia harus lengkap. Boleh. Karena suka. Asik. Harus lengkap. Pasti ayam suka. Teman-teman juga nanti kita akan menikmati bersama-sama. Ada 2 tumpeng yang kami siapkan. Mau berkedel. Wih kayak suaminya ya. Itu kode atau apa? Oh ya. Ada tempe. Lupa ingatan saya. Oke, prosesi potong tumpengnya biar kelihatan. Cakep. Yang pertama silakan buat member of the Boleh tepuk tangan teman-teman. Member of the week pada bulan Januari. Tempatnya adalah pada Liana Andreani Irawan. Ada Mike, anak testimoni pengalaman dia baru 1 bulan di komunitas. Oke. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Ana, aktif di komunitasnya walipop.com. Jadi konsepnya emang di self development, teman-teman Gen Z gitu, sekitar 20-an. Apa lagi? Oke, sebenarnya senang banget. Udah mungkin sampai 2 tahun ke belakang. Mungkin teman-teman di sini yang emang dalam community kayak, aduh nih, siapa namanya apa? Belum banyak yang terjun juga gitu. Nah, pertama ketemu ini di IG dan di LinkedIn, dan senang banget sih
bisa punya teman-teman yang misalnya punya yang sama, dan juga banyak konten-konten yang apa ya, kayak nemuin puzzle gitu di sini. Thank you, tepuk tangan Oke. buat Cek. Dan saya baru notice ketika saya cek form registrasi, Anang merupakan orang pertama yang daftar pada bulan April 2023, tapi baru joinnya adalah bulan Desember 2023. Jadi memang dia sampai ngotak 2 kali, Kang ini masih bisa nggak? Nanti membuat saya ini orang, karena kan saya menyeleksi ya. Jadi yang masuk itu ada sekitar 100 nama, tapi yang kepilih hanya sekitar 50-70. Dan dia yang 2 kali ngontak untuk memastikan, gue keterima nggak ya akhirnya? Saya menerima. Terus sekali lagi tepuk tangan dong buat Ranti. Oke, yang kedua mau dikasih kesempatan. Yang kedua, saya akan menyerahkannya buat Mas Natalia Ardianto. Dulu ketika saya join, beliau masih di tiket.com, kemudian tiket.com diakuisisi oleh beli-beli, kemudian beliau akhirnya membuat komunitas yang lain. Mas, habis saya potong ya, testimoni dong, jauh experience, kenapa bikin komunitas, kenapa hire gue waktu itu dia masih inget, dia diajak makan malam Pacific Place, dan itu kita ngedate nonton film Wolverine. Jadi please cerita ke teman-temannya. Ya, halo semuanya. Mungkin ada banyak yang nggak familiar ya, karena ya ini saya diundang Heri. Thank you so much for the opportunity. Jadi saya sama istri Nuni Tirta ya kan, dan satu inisiator lainnya itu kita membuat komunitas namanya Sarah Lokal. Itu meet up pertama kita itu tahun 2010 itu William baru bikin Tokopedia 1,5 tahun gitu ya. Terus ada Leontinus juga co-foundernya dan banyak co-founder lainnya. Nah, kalau buat saya pribadi bikin komunitas itu tujuannya bukan ini ya, apa ya, mencari keuntungan materi gitu, karena eventnya sendiri selalu gratis ya. Terus kita menawarkan makan malam selalu setiap tahun gitu. Jadi kita kurang lebih bareng-bareng tuh udah bikin berapa, 100 meet up lebih lah ya. Gitu. Jadi sudah 100 meet up. Terus kemarin setelah COVID 2 tahun pertama online tuh ya, udah males lah kalau nggak ketemu orang, kayaknya nggak asik gitu ya. Kita lumayan vakum tuh 1,5 tahun. Kita baru nyalain lagi nanti hari Kamis ini ya, itu Sarah Lokal ada lagi kan gitu. Nah jadi memang entah kenapa drive to creative community itu sangat menyenangkan ya, dan terutama kalau Kang Heri ini nih MC abadi karena beliau ya very talented ya. Waktu saya ketemu sama Heri ya kan, ngobrolnya lama, terus nobar gitu ya kan, terus ya pokoknya aku bisa ngerasain kayaknya kerja sama Heri itu akan bisa sangat lama gitu ya. Dan ya kita berapa tuh 7 atau 8 tahun ya di Sarah Lokal itu sendiri. Iya. Waktu join kerjasama 2014 ya, ini datang ke 10. Ya, exactly gitu ya. Jadi very exciting lah ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang berkecimpung di dunia komunitas, pokoknya apapun yang teman-teman lakukan ini sebetulnya investasi kok gitu. Karena kalau saya pribadi, saya kebetulan setelah tiket bikin startup lagi, peluang.id, terus bikin lagi sekarang Lifepack. Itu ketika mulai dari nol, tapi karena waktu ketemu sama teman-temannya mungkin kecil ya, nobody, terus mereka sekarang jadi successful, kita bisa, itu idenya waktu dia datang ke Sarah Lokal juga gitu kan. Nah itu ya akhirnya kita bisa ya inilah minta tolong gitu kan, message-nya bukan cuma ke staffnya tapi ke CEO-nya langsung kayak gitu. Nah jadi manfaatkan yang memang akses kita, the capability of us as a community leader, ya nggak cuma, kalau aku benefitnya bukan monetarinya sih, tapi network and relationship-nya. Jadi thank you so much ya, and then I hope ya ini kita bisa punya network and relationship yang makin kuat juga, terutama ini semua community owner semua ya, kayak gitu ya. Thank you so much. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Natalia. Jadi sebagai informasi, benar apa yang dikatakan Mas tadi, bahwa berkat saya join sama Sarah Lokal 2013, maka 2014 kerjasama dengan Telkom, itu kali pertama akhirnya saya dilihat radarnya oleh Telkom. Akhirnya 2017, 3 tahun kemudian, aku melihat ini orang MC tiap bulan di kantor kami tanpa dibayar, tapi kok kayaknya oke gitu. Akhirnya saya resmi di-hire oleh Telkom 2017, dan ketika saya evaluasi kok bisa, oh iya karena saya join dengan komunitas, yaitu merupakan startup lokal. Melalui startup lokal juga saya akhirnya bisa punya koneksi ke William Tanuwijaya langsung directly, Bukalapak Zaki,
nge-MC di mall-mall di Indonesia karena memang kami sering kerjasama dengan lintas partner lain sehingga ini salah satu benefit berkomunitas yaitu network. Ya teman-teman, apapun komunitasnya optimalkan karena di sanalah banyak hal yang teman-teman tidak duga sebelumnya. Mas Natali, saya serahkan fotonya yang kedua buat Mas Natali sebagai bentuk apresiasi saya setelah kurang lebih hampir 11 tahun itu mendapatkan efek dari komunitas. Satu, dua, tiga. Oke. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu juga bahwasanya rangkaian acara hari ini merupakan acara yang biasanya dinikmati oleh member saja. Ada pagi namanya Citri Talk, itu merupakan sesi di mana kami mengundang orang luar komunitas kami berbagi tentang bagaimanakah mereka mengelola komunitasnya dan yang kaitan dengan ini. Misalkan tadi Mas Andrew cerita tentang gimana sih membangun relasi yang otentik. Kemudian sesinya mana tadi? Kuat, itu merupakan Citri Book Club. Nanti ada lagi tanggal 22 Februari jika teman-teman sudah join. Itu merupakan sesi di mana kami per 2 atau 3 bulan sekali itu berbagi tentang buku-buku terkait dengan ilmu community management. Hari ini kita spesial you offline kan supaya yang lain juga bisa merasakan. Setelah makan siang nanti ada Citri Hangout, nanti akan diisi oleh Maureen, kemudian ada Feby masih on the way. Ada Feby. Ada Feby, ada Elsa yang dipandu oleh Tasha akan membahas tentang bagaimanakah seni mengelola komunitas perempuan. Itu merupakan sesi mingguan kami kalau online. Tetapi kami yuk kita offline kan biar orang lain juga tahu bagaimanakah vibe-nya. Kemudian sesi setelah itu ada dari Juanda silakan angkat tangannya Juanda. Dia akan sharing tentang bagaimana sih persimpangan antara digital marketing sama community management. City sharing merupakan sesi internal buat para anggota komunitas di mana mereka yang sudah aktif di komunitas berbagi gimana sih cara mereka mengelola komunitas. Yang pernah ngisi itu Maureen, Juanda, next yang lain juga akan siap-siap berbagi. Tapi itu sifatnya internal. Yang terakhir saya punya sesi namanya Citri Mentoring. Itu mentoring hanya per 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali di mana saya berbagi ilmu community management terkini. Karena sudah siap kayaknya siapkan saja buat makan siangnya. Selamat menikmati acara ini sampai sore dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke break siang dan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, kita abadikan momen ini dulu bersama-sama dan teman-teman boleh kita mengalihkan pandangan kita ke sana. Oke. Sip, kita berfoto. Kita berfoto di sebelah sana, kita foto bareng untuk mengalihkan momen anniversary dari community trade gitu. Boleh teman-teman bisa disesuaikan, boleh teman-teman sebagian bisa ke atas. Sip, boleh teman-teman dari community boleh kita bantu untuk digeserkan kursinya. Oke. Boleh berhenti teman-teman? Iya ya, tahu diri gitu. Yang cowok sebagian bisa di bawah, yang cowok bisa sebagian jongkok. Yang cowok bisa di bawah. Ini dok. Jadi yang cowok bisa di depan, bisa sambil yang kayak Fuad ini. Karena komunitas nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, kita setara. Monggo. Mas Atali, Mbak Nunik, silakan. Ini nggak ikut. Siapa nih saya dulu ya? Kang Emil, Ridwan, Raffi. Ini masih agak kosong, bisa diisi atasnya. Ada pasukan ternyata, pasukan. Di luar masih ada nggak Olin? Oke. Di luar masih ada. Community